warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian kelas 4. Kita masuk ke sesi yang kedua ya. Kita langsung saja buka buku paketnya. Kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Karena kan kemarin pembelajaran 1 dan 2-nya sudah dibahas sama Bunia. Kalian tinggal isi-isi aja soalnya. Ringan aja ngisinya. Kita masuk ke pembelajaran 3, subtema 1, tema 1. Tematik ya, halaman 16. Nah, di sini hari ini kita akan belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam teks. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan juga apa itu tentang gagasan pokok atau gagasan utama, dan juga apa itu tentang gagasan pendukung. Tinggal mereview kembali. Yang perlu Bunia tekankan di sini adalah gagasan utama dengan kalimat utama itu berbeda. Kalimat utama itu berada di suatu paragraf. Bisa di awal, di akhir, maupun di keduanya. Tetapi kalau gagasan utama itu adalah intisari dari kalimat utama itu. Jadi berbeda. Karena kemarin kebanyakan kalian mengerjakannya itu kalimat utamanya, gagasan utamanya kalian di situ agak kurang. Makanya Bunia tekankan kembali. Gagasan utama itu adalah intisari dari kalimat utamanya. Ide pokoknya apa dari kalimat utama itu? Atau dari paragraf itu apa ide pokoknya? Kita masuk ke halaman 16. Di sini kalian baca terlebih dahulu cerpennya atau ceritanya tentang permainan bentengan. Nanti kalian dari 2 paragraf tersebut kalian akan mengetahui gagasan pendukungnya itu apa, gagasan pokoknya itu apa. Ya, tadi Bunia peringatkan lagi, gagasan pokok dengan kalimat utama itu berbeda ya. Kalau misalkan kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di keduanya. Kalian tahu namanya kalimat ya? Itu pasti setiap kalimat itu diberi tanda titik. Nah, itu namanya kalimat. Beda dengan kata ya. Karena kebanyakan juga disebutkan gagasan pokok dari paragraf tersebut disebutkan cuma satu kata. Itu bukan kata tapi kalimat. Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa atau gabungan dari beberapa kata. Jadi nggak hanya satu kata, kalimat itu ada beberapa. Nah, kalau paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Seperti materi yang kemarin kita review kembali. Paragraf itu terdiri dari 3 kalimat. 3 kalimat ke atas itu bisa disebut dengan paragraf. Kalau 3 kalimat ke bawah masih kurang ya. 3 kalimat ke atas itu baru bisa disebut dengan paragraf. Nanti dibaca permainan bentengannya. Nanti kalian kerjakan pula halaman 17-nya, paragraf gagasan pokoknya, paragraf 2 gagasan pokoknya apa. Pertama yang Bunia harus sarankan ke kalian adalah setelah kalian baca itu digarisbawahi dulu. Baca halaman 16-nya permainan bentengan. Kalian baca, kemudian langsung kalian garis bawahi yang merupakan kalimat utamanya. Cari dulu kalimat utamanya dari paragraf 1 maupun paragraf 2. Nanti kalian kalau suruh mengerjakan jadi tinggal memindahkan saja. Kita masuk ke halaman berikutnya ya. Di halaman 18 itu ada salah satu ini masuk ke IPA. Dan pembahasan yang pertama di sesi pertama Bunia tentang IPA. Nah, ini masuk ke dalam halaman 18 ini. Di situ ada telepon sederhana. Telepon sederhana yang kita bisa buat ya dari gelas aqua, kemudian direkatkan dengan tali. Nah, itu bisa dijadikan telepon mainan. Nah, itu adalah salah satu praktikum untuk perambatan bunyi. Nah, itu kalian baca, kalian pahami atau bisa kalian praktekkan di rumah. Penasaran? Kalian praktekkan aja. Gampang kok, mudah. Bisa dicari. Kalian buat mainan telepon sederhana. Nah, di sini masuk ke materi IPA, sifat bunyi. Sifat bunyi adalah dapat merambat. Sifat bunyi itu ada 3 di sesi pertama ya. Sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama merambat, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga juga dapat diserap oleh benda lunak. Nah, itu sudah Bunia ajarkan pula. Nah, kemudian dibaca, kamu baca urutannya. Di halaman 19 kamu bisa menentukan. Bunia ingin menambahkan materi sekali lagi bahwasanya perambatan bunyi
bunyi perambatan bunyi yang paling bisa cepat didengarkan oleh kita, semakin kuat bunyinya itu adalah benda yang semakin padat, maka semakin cepat pula kita mendengar bunyi tersebut. Jadi perambatan bunyi yang paling kuat itu adalah yang pertama perambatan bunyi melalui benda padat, kemudian benda cair, baru benda gas yang terakhir. Yang paling lemah itu adalah gas. Dia kalau semakin jarak bunyinya jauh, maka semakin lemah bunyi tersebut, semakin lemah terdengar oleh telinga kita, semakin samar-samar. Nah itu dia. Di halaman 19 ya. Nah kalian bisa isi kegiatannya atau jawab pertanyaan-pertanyaannya dari 1 sampai 5. Di dalam penjelasan bunyi itu juga sudah ada. Jadi kamu tinggal mendengarkan, kalian pahami benar-benar tentang IPA ini, tentang bunyi ini. Nanti kamu isi sendiri ya, halaman 19. Halaman 20-nya tentang ayo merangkum. Cara terjadinya perambatan bunyi seperti apa, macam-macam medium atau media perambatan bunyi itu apa aja. Itu juga sudah Buni ajarkan. Jangan lupa diisi ya. Halaman 21 pun sama. Ayo berlatih, dikerjakan ya nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.